semuanya ke Dora ya, ya. Coba kemarin ada masalah, ada siapa angkatan mana yang masuk angkatan siapa, Titi ya kalau nggak salah. Berapa orang masuk ke angkatan dia? Bang masuk ya. Gitu. Bentar ya, saya coba. Kelihatan nggak di layarnya kelihatan? Bentar ya. Bentar. Bentar ya. Aku mau tunggu lain apa langsung aja? Langsung aja. Coba deh. Jangan. Oke, sekarang kita belajar tentang sistem akuntansi. Oh iya, apa?
masih ada yang belum di ini. Kemarin kita belajar tentang ini, perdagangan internasional, masih ingat nggak? Yang punya bukunya boleh dibuka bukunya. Yang nggak punya bisa lihat di PDF. Oke, kemarin kita ada yang kurang dibahas. Teman terakhir tentang devisa. Kita belajar dulu tentang devisa. Bisa dengerin aja dulu. Sebelum kita ke sistem akuntansi. Devisa. Nah ini, itu di buku ada di halaman 72. Kalau dalam bukunya ya, boleh lihat bukunya di halaman 72 tentang devisa. Devisa itu apa sih? Ya, kan ada juga yang apa? Dengan bahwa pekerja-pekerja kita di luar negeri, ya, di Indonesia termasuk kita juga, itu merupakan pahlawan devisa. Ya, pernah dengar nggak? Pahlawan devisa. Nah, devisa itu apa? Devisa itu adalah semua barang yang dapat digunakan untuk pembayaran antar negara serta dapat diterima di dunia internasional. Jadi kalau kita melakukan perdagangan internasional, perdagangan itu nggak cuma barang aja ya, tapi ada jasa kayak kita kerja. Itu apa? Semua alat pembayarannya digunakan devisa. Misalnya kayak cek, valuta asing, emas batangan, surat berharga gitu. Itu termasuk devisa. Uang kan beda-beda. Valuta asing kita biasanya ke dolar. Kalau kita ekspor ke luar negeri itu bisa pakai dolar. Betul. Gini. Kayak gini. Ekonomi sebuah negara itu dikatakan berkembang ketika jumlah devisa negaranya itu meningkat tiap tahun. Artinya negara itu lebih banyak menjual barang ke luar negeri atau ekspor ya. Kalau kita menjual barang ke luar negeri namanya ekspor. Kalau kita membeli barang ke dalam negeri namanya impor. Ekspor gitu aja ini. Kalau kita menjual barang ke luar negeri lebih banyak jumlahnya daripada kita membeli barang ke dalam negeri, itu dapat dikatakan devisa kita bertambah gitu. Soalnya kita untung. Kenapa untung? Kita kebanyakan menjual daripada membeli. Jadi devisa kita bisa meningkat kalau jumlah impor itu lebih sedikit daripada jumlah ekspor, atau bahasa lainnya jumlah ekspor lebih banyak daripada jumlah impor gitu. Sumber-sumber devisa apa aja? Pertama, penyelenggaraan jasa. Misalnya gini, jasa-jasa apa misalnya gini? Pertama, bandara, pelabuhan, kapal-kapal layar ke luar negeri, jasa pengiriman barang-barang ekspor dan impor, jasa perbankan. Misalkan gini, kan kita ngirim barang nih, mau lewat DHL kayak, mau lewat FedEx kayak, kemudian kita ke Indonesia yang dari luar negeri, kan mereka ngirimnya kalau kita pakai cepat, mereka ngirimnya pakai pesawat kan. Nah, biasa bandara yang dipakai untuk mendaratnya pesawat, misalkan ngirimnya ke Surabaya dari Taiwan langsung ke bandara Juanda,
kirim barang. Biasanya bandara yang dipakai itu menghasilkan devisa, membantu menambah devisa kita gitu. Pertama. Kedua, pariwisata misalnya kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wani, selamat datang. Misalkan apa, pariwisata misalnya di Bali kan banyak turis ya di Bali tuh. Banyak turis, kemudian turis-turis itu membawa duit mereka masing-masing, ada dari Swiss, ada dari Eropa, ada dari Asia, ada dari Amerika gitu ya. Mereka membawa uang mereka masing-masing, kemudian dibelanjakan di Indonesia. Nah, otomatis jumlah uang yang ada di Indonesia jadi bertambah nih, karena orang-orang asing dia pakai duitnya ke Indonesia buat beli penginapan di sana di Bali, dan beli makanan, kebutuhan segala macam. Mereka menghabiskan uang di Bali, di Indonesia. Sebenarnya Indonesia mendapatkan kesempatan lain kan dari pariwisata. Nah, itu yang dinamakan dengan tambahan devisa dari sektor pariwisata. Ngerti ya? Devisa. Terus kemudian ada lagi hibah atau hadiah. Hibah atau hadiah. Misalkan gimana? Misalnya gini. Biasanya negara-negara yang sedang berkembang kayak Indonesia, kayak Thailand gitu, itu biasanya mereka mendapatkan bantuan dari negara-negara kayak misalkan Amerika, Belanda, Prancis. Kita biasanya disumbang kali, masih nyumbang. Kemarin misalkan waktu di Pekanbaru itu ada kebakaran hutan, terus itu asap negara tangga Singapura, Indonesia. Terus pemerintah Australia menyumbang uang buat menanggulangi bencana kebakaran itu. Gitu. Sama seperti dulu ketika bencana gempa di Jogja, bencana gempa di Aceh, dan tsunami di Aceh. Banyak negara-negara yang menyumbang. Nah itu bantuan itu menjadi tambahan dari devisa kita. Bukan devisa ya, misalnya kalau misalkan bantuan ke dalam bencana, mungkin itu jatuhnya langsung ke bencana itu, langsung diperlukan ke bencana itu. Misalnya bantuan hibah dari negara Arab ke Indonesia untuk memperbaiki infrastruktur. Ya udah, jadi itu adalah baru yang namanya menambah devisa kita. Tapi kalau misalnya bencana, mungkin memang untuk diperuntukkan untuk bencana itu kan. Misalnya Amerika nyumbang untuk gempa Jogja, ya udah nggak dipakai untuk gempa Jogja, nggak boleh dipakai untuk membangun jalanan, nggak boleh dipakai untuk membangun jalan tol gitu ya. Kemudian apalagi masuk devisa, ekspor barang dan jasa. Nah ini perannya kita nih, perannya para pekerja Indonesia di luar negeri. Ekspor barang dan jasa. Pertama barang. Kalau kita menjual barang gitu kan ke luar negeri, misalnya kayak apa? Kayak kelapa sawit, kayak karet gitu, kayak banyak hal ya. Kita jual ke luar negeri, pasti kita dapat pendapatan kan. Nah sama halnya ketika kita mengirim jasa kita, tenaga kerja kita ke luar negeri gitu kan, para buruh migran gitu kan, semua dikirim ke luar negeri gitu kan. Mereka menghasilkan pendapatan juga buat negara gitu. Mereka bayar kayak kita ini membayar banyak yang harus dibayar negara kita, kayak pajak kayak gitu, ada tiap bulannya harus kita bayar gitu. Jadi nambah penghasilan negara kita. Misalkan ada lagi pinjaman luar negeri, kayak misalkan kita merasa bahwa devisa kita bagus, kita nggak bisa membangun ekonomi dengan devisa segini. Maka dari itu kita butuh pinjaman dari negara lain, dari Amerika, dari dunia, IMF, dan bank lain gitu, pinjaman luar negeri. Bisa pergi
pendapatan dari investasi. Misalnya nih, kita investasi di luar negeri, kayak kita apa, orang Indonesia nih, dia investasi di saham Amerika, di saham Singapura, di saham apa namanya, Hong Kong misalnya. Mereka yang dapat untung itu, mereka bawa uangnya masuk ke Indonesia dan dikenakan apa, berbagai macam pajak yang kemudian balik ke devisa dalam negeri kita gitu. Jadi pendapat dari investasi di luar negeri. Pertama, apa aja manfaat devisa? Devisa itu pertama membiayai barang-barang, membiayai jasa-jasa yang diterima dari luar negeri, membiayai perjalanan dinas para pejabat ke luar negeri, membiayai kantor-kantor konsulat atau militer di luar negeri. Jadi KDI itu dibaca bayar ya ini kita pakai devisa, pasarnya pakai devisa KDI itu. Termasuk juga misalkan di luar negeri mana lain, Jepang, Korea, Singapura, apa juga itu kantor-kantor dulu kedutaan Indonesia di sana itu dibayar pakai cadangan devisa kita. Terus lagi membiayai kantor-kantor kedutaan di luar negeri, yaitu membiayai pengiriman misi kesenian dan kebudayaan ke luar negeri. Pokoknya membiayai semua perjalanan ke luar negeri, perjalanan negara ke luar negeri lah ya, gitu. Membayar cicilan pokok utang yang telah diterima dari luar negeri. Misalnya gimana pokok utang? Misalnya gini, kita utang ke bank IMF, International Monetary Fund, Bank Dunia, dan Kuwait Bank, Bank Dunia. Ini masih pinjaman, nggak cuma ngasih pinjaman, tapi pakai bunga juga gitu. Jadi mereka juga apa, mereka dia sih orang, ada orang lewat tadi tuh. Oh iya, cicilan pokok utang misalkan kayak tadi saya bilang, utangnya dibayar nih, kita cicil utang kan, kita negara kita utang ke Bank Dunia itu 500 triliun, kita harus cicil per bulannya itu, per tahunnya itu 5 triliun. Nah itu ditambah bunga, so bunga berapa persen, 2%, 3% ya. Gitu. Udah, kemudian apa itu cadangan devisa? Cadangan devisa adalah dana yang terdiri atas mata uang kuat atau hard currency yang selalu dicadangkan oleh bank sentral. Uang kuat yang dimaksud adalah mata uang yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi yang diterima oleh pedagang internasional, misalnya kayak dolar Amerika. Maksudnya gini, kita cadangan devisa itu disimpan gak dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk Amerika dolar Amerika. Itu menurut IMF, International Monetary Fund, bukan bank ya, lembaga keuangan dunia itu, jumlah cadangan devisa yang aman bagi sebuah negara adalah cadangan devisa yang cukup membiayai kewajiban luar negeri minimal 3 bulan. Jadi 3 bulan semua cicilan utang dan impor ekspor juga semua dibiayai dalam 3 bulan, dan kita cadangan devisa kita sanggup untuk membayar itu. Jadi menurut IMF aman tuh kayak gitu, agar negara nggak bangkrut. Oke ya, jadi sebenarnya mau ngomong apa? Ya, kita masuk ke dalam sistem akuntansi. Yang
tanyakan dulu nanti. Oh iya, apa-apa Mbak, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak kita masuk ke dalam sistem akuntansi. Udah ya, nggak ada yang lagi. Oke, kita langsung masuk ke sistem akuntansi. Akuntansi apa sih? Ada yang tahu akuntansi itu apa? Ada akuntansi. Akuntansi. Apa tuh akuntansi? Ada yang pernah dengar? Halo? Ada yang pernah dengar akuntansi? Nah, halo? Ini ada dengar ya? Ada yang pernah dengar akuntansi? Bahasa bisnis. Ada lagi? Yang lain? Atau keuangan? Iya. Akuntansi itu dari bahasa Inggris, account. Artinya apa? Menghitung atau mencatat. Jadi akuntansi itu kayak kita melakukan bisnis, semuanya itu harus dicatat. Penjualan dicatat, pembelian dicatat, modal kita dicatat, semua harus dicatat dalam akuntansi. Jadi kita tahu keuangan kita semuanya, keuangan kita berapa, modal kita berapa, apa, utang kita berapa, atau pendapatan kita berapa, untung kita berapa. Jadi kita tahu. Account itu artinya kayak catatan atau laporan. Penjualan menghitung pembukuan. Iya betul sih, betul juga. Tapi bahasa gampangnya akuntansi itu laporan. Itu dia laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dari perusahaan kita. Jadi kita tahu nih perusahaan kita lagi bagus apa enggak, lagi rugi terus apa untung terus, lagi utangnya lagi berapa, kasnya lagi berapa, kas yang ambil dalam catatan kita ada berapa, persediaan kita ada berapa banyak gitu. Jadi di situ gitu tentang mencatat intinya, mencatat setiap transaksi yang ada dan menjadikannya laporan gitu. Intinya itu akuntansi. Jadi mungkin kalau mau dicatat boleh, akuntansi itu adalah proses mencatat setiap transaksi dalam bisnis dan menjadikannya sebuah laporan. Jadi semua transaksi dapat. Kita beli apa dicatat, kita jual apa dicatat. Oke, kedua itu kita belajar tentang prinsip akuntansi. Apa aja prinsip akuntansi? Ada teman-teman Mbak Umayyah, selamat datang. Prinsip biaya historis. Apa itu biaya historis? Historis apa historis? Dari bahasa Inggris. History. Artinya apa? Sejarah. Sejarah itu artinya apa? Yang sudah lalu, yang sudah terjadi. Jadi biaya yang sudah terjadi. Gitu. Misalnya gimana? Misalkan gampang gini, kita beli, kita mau buat restoran, tadi kan akuntansi kita carikan mau buat restoran, ya udah gitu kan, di mana, misalnya di Solo,
bikin transfer lagi. Kita beli misalkan meja duduk, meja dan bangku buat para pengunjung nanti, para pembeli nanti. Kita beli bangku dan meja segala macam, semuanya itu harus dicatat biaya harganya berapa beli itu. Kan harganya satu unit itu bangku dan meja misalnya 5 juta, kita harus catat itu 5 juta, nggak boleh catat itu ditambah-tambahin 6 juta, 7 juta, 8 juta, nggak boleh. Harus dicatat dengan sesuai biaya pembelian kita berapa. Itu ngerti ya? Oke. Jadi di stories tuh yang tadi saya bilang biayanya harus sesuai dengan ada sewaktu kita beli itu. Kita beli tadi bangku dan meja 5 juta, ya udah 5 juta catatnya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi kan Pak ada ini, ada biaya angkut. Nah biaya angkut ada selain lagi, nanti masukin ke dalam jadi biaya angkut lagi gitu. Jadi semua dicatat. Lalu kan ada uang tip untuk supir nih. Nah ada lagi nanti masuknya apa kita catat lagi di biaya itu, tapi terpisah-pisah gitu supaya jelas, keuangan kita jelas, catatannya ada semuanya banyak, catatannya semua lengkap gitu ya. Terus prinsip biaya objektivitas. Objektivitas benar gimana? Gini, nah ini misalkan semua yang kita catat itu harus ada buktinya. Objektivitas itu artinya kita nggak ngada-ngada gitu, objektif. Jadi semua ada buktinya. Ya benar-benar ada bukti sama data pelaksanaan ilmiah ya. Objektivitas tuh jadi semua harus ada bukti. Kalau kita beli meja gitu, harus ada buktinya, harus ada bondnya, harus ada tanda tangannya, harus ada jumlahnya gitu. Terus kita mau beli misalnya gini, kita ada perjalanan dinas ke luar negeri, semuanya ada catatannya itu, harga di tiketnya berapa, ada kwitansinya, ada bukti bayarannya, semua harus jelas, buktinya itu jelas dicatat. Makanya kenapa biasanya orang kalau beli barang-barang yang besar gitu pasti ada bondnya dibiayain, soalnya pasti mereka butuh untuk catatan akuntansi mereka. Oke, itu objektivitas. 3, prinsip mempertemukan. Ini bukan mempertemukan jodoh ya, beda lagi. Misalnya gini, ada yang pernah lihat catatan akuntansi? Jadi dia itu ternyata dua-dua sepasang. Misalkan kita beli meja, kita nyatetnya sepasang. Pertama kita nyatet untuk meja atau peralatan kita, kedua kita nyatet untuk kas kita yang keluar gitu. Jadi kita nyatet untuk meja sebagai barang yang kita beli, kita juga catat sebagai di sisi kas kita keluar, uang kita keluar untuk membeli itu. Jadi kita mempertemukan dua itu, kita harus catat dua-duanya gitu loh. Jadi ini prinsip mempertemukan ya, bukan ya mempertemukan ya, beda ya. Ngerti nggak sih mempertemukan? Jadi ada dicatat dua-duanya. Kalau kita beli barang yang kita beli itu kita catat, dan juga kas yang keluar juga kita catat.
tanyakan dulu di sini, ngerti nggak? Oke. Nah, itu prinsip konsistensi. Dalam akuntansi itu ada beberapa metode ya. Ada yang pakai metode banyak sih. Ada yang kayak ada penyusutan barang. Penyusutan barang itu jadi barang yang dipakai tahun ini, tahun depan nilainya akan muncul. Komputer gitu. Tahun ini, tahun depan nilainya akan berkurang. Nah, beda-beda orang pakai metode untuk mengurangi nilai. Ada yang jual-jual, ada yang dibaginya per persen gitu, jadi beda-beda metodenya. Tapi kita harus konsisten memakan satu metode, nggak boleh campur-campur metodenya. Nggak cuma tentang penyusutan sih, ada lagi metode persediaan, metode apa namanya, banyak lah pokoknya. Jadi metode yang dipakai itu harus konsisten, nggak boleh ganti-ganti. Dan setelah itu baru kita bisa membandingkan laporan kita tahun lalu dengan laporan tahun ini. Misalkan kita membangun bisnis itu dari tahun 2015 ya. Kita lihat tahun 2015 laporan keuangannya, wah untungnya tapi cuma sedikit gitu. Terus kita lihat lagi tahun 2016 kita lihat laporan keuangannya, wah untungnya banyak banget. Jadi perusahaannya berkembang, kita bisa membandingkan dari tahun ke tahun gitu laporan keuangan. Tapi kalau misalkan tahun ini atau tahun lalu untung, tahun ini rugi, jadi perusahaan itu nggak berkembang, malah rugi, malah hampir bangkrut. Bisa dikatakan dalam bahasa akuntan itu bangkrut. Jadi semua harus konsisten, metodenya jalankan tiap tahun. Kita nggak bisa tahun ini pakai metode ini, tahun ini pakai metode yang lain, sehingga kita nggak bisa membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan laporan keuangan tahun lalu. Ngerti sih? Kalau nggak ngerti langsung tanya aja ya. Terus apa itu? Sebenarnya prinsip lengkap. Prinsip lengkap itu adalah jadi dalam akuntansi itu harus dilaporkan semuanya. Kita punya uang berapa, kita punya utang berapa, modal kita berapa, untung kita berapa, pendapatan kita berapa, uang yang harus kita keluarkan untuk operasional berapa, untuk modal berapa, semuanya harus kita tulis di laporan keuangan kita. Nggak boleh ada yang disembunyikan, harus lengkap gitu. Makanya biasanya untuk menilai sebuah perusahaan itu bagus atau enggak, kita lihat dari laporan keuangan mereka, dari laporan akuntansi mereka. Laporan akuntansi menunjukkan data yang akurat, terus kemudian di tahun mereka mendapatkan surplus, mendapatkan untung, perusahaan yang berkembang, perusahaan itu perusahaan bagus gitu. Semua kita bisa lihat dari laporan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah proses akuntansi. Kita lihat identifikasi dan pengelolaan data. Identifikasi saja. Kita beli barang nih. Dalam akuntansi kan banyak akun, banyak nama akun. Ada namanya kas, persediaan, ada namanya perlengkapan, peralatan gitu. Kalau kita beli meja, nggak ada di akuntansi beli meja, nggak ada, adanya peralatan. Kalau kita beli pulpen, beli pensil, nggak ada di akuntansi. Kita catat nih, pulpen atau pensil, ada namanya perlengkapan. Gitu, jadi kita semua identifikasi. Kita beli apa nih? Ini maksudnya mana? Gitu. Misalnya biaya
bisnis perjalanan bisnis. Nggak ada tuh di akuntansi namanya biaya ke Bandung tuh nggak ada, adanya biaya perjalanan dinas gitu. Jadi cuma dikelompokkan ke dalam akun-akun jenis-jenis akun gitu. Jadi kayak kita beli komputer, kita nggak bisa beli komputer di laporan keuangan kita, di akuntansi kita nggak bisa. Bisanya apa? Peralatan gitu. Karena komputer itu alat, jadi minimal peralatan kantor ya. Kita harus identifikasi pengukuran data tuh. Setelah identifikasi terus pengukuran data, artinya kita ukur nilainya berapa. Kemarin kita beli 5 juta, pikir terus komputer, ya udah gitu. Artinya diukur datanya, diukur nilainya berapa. Oke. Kemudian pemrosesan dan pelaporan. Kalau kita melakukan transaksi nih, transaksi kita bilang apa, beli barang atau kita jual barang ya. Semua transaksi itu kita catat, terus kemudian kita buat penyesuaiannya segala macam kita kelompokkan. Nanti di akhir tahun kita buat namanya laporan yang menggambarkan ini apa rugi gitu loh. Jadi jelas semua terbaca dari laporan kita gitu. Jadi sah dari transaksi, tiap hari ada transaksi, terus tiap bulan kita bikin catatannya, maksudnya juga tiap hari juga bikin catatannya, tiap bulan juga kita lihat datanya. Terus di akhir tahun, biasanya di akhir tahun kita bikin laporan keuangannya. Atau ada juga sih yang tiap bulan, per bulan kita lihat laporan keuangan berapa gitu. Laporan keuangan gunanya untuk melihat kita tuh untung apa rugi aja. Kita itu harta kita berapa, utang kita berapa. Ya, laporan itu laporan akuntansi. Apa aja laporan akuntansi? Banyak. Laporan akuntansi banyak. Pertama ada, saya sebutin ya, namanya neraca. Neraca itu menggambarkan semua yang kita miliki itu berapa jumlahnya kalau diuangkan. Harta kita berapa, tanah kita berapa, bangunan kita berapa, terus kemudian semua aset kita berapa, itu harta kita berapa, itu neraca. Kemudian juga neraca menggambarkan utang kita berapa, kita punya utang nih, kita berapa, terus kita punya modal kita berapa, itu semuanya tercatat di situ neraca. Terus kemudian ada lagi laporan lain, laporan laba rugi. Itu mencatat laba kita berapa, rugi kita berapa gitu. Ada yang namanya laporan perubahan modal. Jadi kita tahu modal kita itu berapa tahun lalu, tahun ini sekarang berapa. Itu terus lagi namanya laporan cash flow, laporan arus kas. Jadi kita tahu kita dapat kas dari mana aja, kita ngeluarin kas untuk apa aja gitu. Itu namanya laporan akuntansi. Yang terakhir adalah analisis dan interpretasi. Apa sih gunanya laporan keuangan? Apa sih gunanya laporan akuntansi itu apa? Apa gunanya? Kita nggak ada yang mau share pikirannya, mungkin apa yang dipikirin. Apa sih gunanya laporan keuangan? Apa sih gunanya laporan akuntansi? Ada yang tahu apa ini? Tidak tahu? Apa jawab aja?
laporan akuntansi. Apa fungsi kita membuat akuntansi apa? Untuk mengetahui untung rugi ya sih, betul. Oke ya. Ya intinya ini untuk mengetahui keadaan keuangan kita kayak gimana. Dan pada akhirnya kita bisa membuat keputusan. Kalau kita bosan, kalau pemiliknya perusahaan, kita bisa membuat keputusan. Apakah kita harus menjalankan bisnis ini atau kita melakukan hal lain. Misalkan kayak perubahan bisnis atau apa, atau kita melakukan ekspansi pasar, perluasan pasar itu. Kita merasa bahwa kita banyak utang, ya, kita banyak nih. Keadaan keuangan kita lebih bagus, untungnya selalu tumbuh. Gimana kalau kita ekspansi ke pasar-pasar lain, ke tempat-tempat lain, negara-negara lain, gitu. Jadi intinya laporan keuangan itu, laporan akuntansi yang kita buat itu memberikan informasi pada kita untuk apa yang harus kita lakukan berikutnya, apa yang harus kita lakukan dengan bisnis kita ke depannya. Kalau kita lagi rugi, nggak mungkin dong kita mau ekspansi pasar, nggak mungkin dong kita mau memperluas pasar kita, ya kan? Kalau kita lagi rugi, nggak mungkin dong kita menambah jumlah karyawan, gitu. Nggak mungkin, ada malah mem-PHK beberapa karyawan mungkin. Jadi beda. Tapi kalau kita lagi untung, kemudian kita perlu ekspansi pasar, itu kan tambah karyawan kita banyak, tambah karyawan kita, gitu. Jadi ya betul mbak ini, betul juga mengetahui kalau masuknya keuangan. Iya betul juga. Tapi nanti pada akhirnya semua laporan yang kita kasih itu memberikan informasi pada pemilik perusahaan, kalau kita bosnya kita, untuk melakukan apa yang harus dilakukan berikutnya. Jadi kita mikir lah nih, kalau gede gimana kalau tambah iklan di TV karena banyak, gimana kalau kita bikin variasi baru dalam produk kita. Jadi laporan-laporan yang ada di dalam laporan keuangan kita itu memberikan kita informasi untuk apa yang harus dilakukan berikutnya. Oke, ada yang bertanya kan? Jadi intinya bro, tujuannya adalah laporan keuangan. Oke, udah. Kemudian masuk ke slide 2. Ini pengguna manfaat informasi akuntansi. Jadi manfaat informasi jadi gini, laporan di akuntansi berisi data keuangan kita, berisi informasi keuangan kita, itu digunakan oleh siapa? Nah, ini kita mau bahas pengguna-penggunanya. Pertama, pemilik atau bosnya, lautannya, dan calon investor. Kalau pemilik perusahaan, nah gini, kayak tadi bilang, kita pakai laporan keuangan kita untuk menentukan kita tuh mau ngelakuin apa sih setelah ini, apa yang kita perbaiki, apa yang kita hindari, gitu. Jadi kita rugi ya kita menghindari ya penambahan jumlah karyawan misalnya, atau malah mungkin dikurangi jumlah karyawan, gitu. Bagi pemilik, dua, bagi investor,
Kalau di perusahaan besar biasanya ada investornya. Investor ngeliat dia beli saham perusahaan itu, dia ngeliat nih dari laporan keuangan, dari laporan akuntansi, misalkan perusahaan ini untung mulu tiap tahunnya tuh untung untungnya signifikan, pertumbuhan signifikan, keuntungan dia setiap tahun bertambah 20% gitu, 30%. Kemudian investor melihat bahwa perusahaan aman dan perusahaan ini punya masa depan yang bagus, makanya dia banyak investasi ke perusahaan itu. Sedangkan di bawah, kalau dia melihat ada perusahaan yang tahun ini untung, rugi, besoknya lagi rugi, besoknya lagi gak jelas masa depan. Nah, investor kan menghindari perusahaan-perusahaan seperti ini. Dia nggak mau investasikan uangnya ke perusahaan-perusahaan yang masa depan gak jelas. Ngerti ya? Jadi informasi dari laporan akuntansi yang kita buat itu bermanfaat buat investor. Terus yang ketiga apa? Manajemen. Sama tadi ya saya bilang, manajemen tuh ya manajer lah, sama kayak bosnya, atasan. Jadi kita bisa tahu, kan kita perusahaan besar, ada komisaris itu yang punya duit, dia yang punya perusahaan. Kita manajernya yang mengelola perusahaan gitu. Itu udah tinggi jabatan manajer. Kita harus mengelola perusahaan pemilik ini perusahaannya saya pemilik perusahaan. Nah, saya tunjuk Mbak Oni sebagai manajer. Nah, Mbak Oni sebagai manajernya, kita harus membuat kebijakan bagaimana agar perusahaan terus tumbuh berkembang. Bagaimana perusahaan itu tiap tahun dapat untung yang bagus. Bagaimana perusahaan tuh terhindar dari kerugian. Gitu. Bikin kebijakannya dari mana? Ya dari data itu, dari dasarnya dari data laporan keuangan itu, laporan akuntansi. Terus apa lagi? Karyawan, serikat pekerja. Apa manfaatnya buat karyawan? Sebenarnya karena itu nggak perlu tahu sih kalau keuangan tuh kayak gimana. Tapi terkadang lu juga bisa lihat kalau di perusahaan besar itu laporan keuangan tuh publish, disediakan untuk umum gitu. Jadi kalau perusahaan yang belum begitu besar, biasanya laporan keuangannya, laporan akuntansinya cuma pakai untuk manajemen aja, manajemen yang tahu. Tapi kalau perusahaan besar kayak bank Mandiri, Pertamina, kayak Telkomsel, mereka mempublish atau mengumumkan keuangan mereka ke muka umum, di depan umum, dipakai semua orang juga masalah, dipakai dilihat semua orang masalah. Dan karyawan boleh melihat ini, misalnya dia kerja di Telkom, dia melihat Telkom kok lama sebenarnya 1 bulan gitu, kok gimana ya, ini harus cari tempat lain untuk pindah, cari kerjaan tempat lain supaya masa depan kita aman gitu loh. Itu gunanya untuk karyawan. Terus kemudian untuk pemerintah, apa gunanya untuk pemerintah? Ternyata kira-kira apa gunanya pemerintah? Pemerintah ngapain sih? Lah ini laporan keuangan saya kok, laporan akuntansi saya kok, pemerintah mau tahu. Ada yang ngerti kira-kira kenapa pemerintah butuh? Pemerintah butuh laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan. Memang
apa pemerintah butuh laporan keuangan gitu. Yang apa? Harus pemerintah buat laporan keuangan kita. Kalian ada urusan sama pemerintah. Iya, untuk mengetahui keluar masuk keuangan, tapi apa gunanya buat pemerintah? Gunanya mau ngapain lah? Kan pemerintah mau ngelakuin apa ke bisnis kita? Kan kalau investor jelas, dia mau investasi. Kalau pemilik perusahaan jelas, dia mau menentukan kebijakan selanjutnya. Kalau karena jelas, dia memutuskan nanti pindah apa enggak. Nah pemerintah ngapain? Betul, betul gitu. Pajak kan ya Pak, betul banget. Pajak. Karena pajak itu dihitung berdasarkan untung yang kita dapat. Misalkan ya, bagi perusahaan-perusahaan besar ya, pajaknya diuntung, dihitung di besar untungnya dia dapat gitu. Jadi semakin banyak untungnya, semakin banyak pajaknya yang harus dibayar. Makanya banyak orang yang bikin laporan akuntansi palsu supaya bayar pajaknya lebih kecil. Jadi dia bikin laporan keuangan, laporan pajak nih, laporan apa namanya, akuntansi, labanya kecil sama dia, padahal dia umurnya gede banget, lebih kecil sama dia, supaya bayar pajaknya sedikit. Itu banyak yang gitu, tapi banyak juga yang tawan. Harus semakin lama pemerintah semakin pintar gimana cara mengakalinya, gimana cara membongkarnya. Betul, pajak tuh mereka nggak suka bayar pajak. Kita nggak bayar pajak tapi kita nikmatin jalan raya ya kan, nggak nih, nggak pantas aja nggak bayar pajak tapi kita nikmatin jembatan layang, nikmatin jalan tol gitu. Soalnya kalau kita nggak bayar pajak, siapa yang bayar presiden, yang bayar menteri, siapa yang bayar PNS, siapa yang menggarai bangun listrik, siapa yang ngasih subsidi buat orang-orang yang nggak mampu, siapa yang ngasih subsidi untuk gas, nggak ada. Karena pajak itu penting dan perusahaan mencoba untuk membuat memanipulasi laporan keuangan dalam apa ya, gas berani yang mengganti laporan keuangan dengan laporan palsu. Ingat, pendapatannya jadi biar jadi sedikit. Jangan salah loh, perusahaan-perusahaan besar itu bayar pajaknya nggak 100 juta 2 juta, nggak 100 juta nggak 2 juta, triliunan pokoknya. Bahkan ada sih ada perusahaannya triliunan, miliaran, ratusan miliar gitu kan. Makanya banyak orang yang coba menyogok pegawai pajak. Misalkan gini, saya ini seharusnya bayar pajak 500 miliar, udah aja sogok pegawai pajak 10 miliar ke 20 miliar ya kan, terus dia coba bayar pajak 100 miliar, udah dia untung 300-400 miliar gitu. Jadi yang terjadi gitu, ada pegawai pajak yang disogok gitu. Jadi perusahaan besar itu modalnya gede banget. Jadi kalau dia bisa menyogok pegawai pajak, dia bisa untung gede banget. Tapi nggak seharusnya kayak gitu, nggak boleh. Kalau ketahuan, perusahaan itu bisa ditutup dan atau didenda lebih banyak lagi. Ada pertanyaan? Oke. Profesi akuntansi. Jadi profesi akuntan itu ada beberapa akuntan ya. Akuntansi, orang yang kerja di bidang akuntansi namanya akuntan. Saya dulu kerja di sini sebagai akuntan. Sebelum ke Taiwan, saya dulu kerja di bidang akuntan.
akuntan tuh ada beberapa tipe. Akuntan privat, artinya akuntan di perusahaan-perusahaan, orang-orang yang membuat laporan keuangan di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi dia membuat mengurusi akuntansi, mengurusi catatan keuangan, mengurusi laporan keuangan untuk perusahaan gitu. Jadi banyak di mana. Dan saya dulu kerja di sini sebagai akuntan privat. Ada lagi akuntan publik. Saya juga dulu pernah kerja juga sebagai karyawan akuntan publik. Akuntan publik itu kayak gini. Kalau aja akuntan privat bekerjanya untuk perusahaan, untuk mereka yang menjalankan bisnis. Kalau akuntan publik, mereka memeriksa laporan keuangan. Gimana ya bahasa ini? Jadi kan biasanya ada kecurangan, kan supaya kita pajaknya kecil segala macam, kita bikin laporan keuangan palsu. Nah, gunanya akuntan publik, dia memeriksa apakah laporan akuntansi, laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan ini benar atau enggak, diselidiki sama dia. Berarti dia detektif, berarti dia yang memeriksa semua laporan keuangan ini benar enggak kayak gini gitu. Beri contoh yang mana nih? Akuntan publik apa yang dua-duanya? Akuntan privat tuh tadi udah saya bilang, jadi dia kayak orang yang membuat laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan kayak di Telkom, kayak di Pertamina, kayak di perusahaan-perusahaan di Indonesia, di PT Indofood gitu kan, segala macam. Nah, sebaliknya akuntan publik itu yang memeriksa laporan keuangan mereka. Jadi laporan akuntansi yang dibuat oleh akuntan dari Indofood, akuntan dari Telkomsel, itu diperiksa oleh akuntan publik. Ini udah benar belum nih laporannya? Mencurigakan nih. Kalau mencurigakan, nanti ini terindikasi aja kecurangan laporan keuangan. Jadi dia diduga melakukan kecurangan. Entah itu dia membuat laba jadi kecil, entah itu membuat labanya jadi lebih besar. Ada yang membuat laba jadi lebih kecil ketika dia bertemu pemerintah, dibuat laba jadi kecil supaya pajaknya sedikit. Sedangkan kalau dia bertemu investor, dibuat labanya banyak, banyak panjangnya kalau bisa. Nah, investor tertarik, wah nih perusahaan prospeknya bagus, ini perusahaan masa depan bagus, tapi dia padahal nggak segitu, dia curang, memanipulasi laporan keuangan, mengganti laporan keuangan. Itulah gunanya akuntan publik, supaya nggak jujur, laporan apa adanya gitu. Ada lagi namanya akuntan pemerintah. Siapa tugas pajak gitu ya, akuntan pemerintah. Terus mereka akuntan yang kerja di kementerian-kementerian gitu. Standarnya beda. Di akuntansi ada standar-standarnya. Ada standar untuk akuntan privat, dan akuntan publik. Ada lagi standar untuk akuntan pemerintahan. Beda-beda standarnya. Iya, akuntan pemerintah yang kerja di pajak. Ada juga yang kerja di kementerian-kementerian. Ya, that's it. Ini kenapa? Sorry. Lagi
pendidik ya, sebenarnya aku pendidik. Apa tuh aku pendidik? Dosen, guru nggak ada sih. Dulu akuntansi itu belajar eh, di universitas benar mau jadi akuntan itu belajar di universitas. Terus SMA di ya banyak akuntansi itu nggak cuma apa ya, nggak cukup dipelajari di SMA, harus di universitas juga banyak. Nah yang ngajarin itu dosen, pendidik gitu, jadi kalau dong kita gitu, jadi kayak guru di universitas-universitas, tapi dia ngajarin akuntansi. Berarti gini, saya beli akuntan, terus saya ngajar kan di kelas ini, di kelas online. Nah saya juga menjadi akuntan pendidik gitu. Tapi sini yang di akuntan pendidik ya, udah clear ya gitu ya. Gitu nih, bidang spesialisasi akuntansi. Sampai sini tuh nggak belajar tentang ini ya, nggak belajar tentang cara ngitung ini gimana, ini gimana. Nanti kita belajar itu di ini pertemuan berikutnya. Kita belajar tentang pokok-pokok akuntansi aja. Akuntansi itu kayak apa gitu ya. Pertama, bidang spesialisasi akuntansi, akuntansi keuangan. Ya kayak akuntan di perusahaan itu ya, pakainya akuntansi keuangan. Jadi orang yang membuat laporan keuangan, laporan keuangan itu namanya akuntansi keuangan. Yang ngurusin semua keuangan itu akuntansi keuangan. Jadi ini yang paling banyak dipakai ya, akuntansi keuangan. Lalu itu pemeriksaan akuntansi atau auditing. Ya kayak KPK, BPK baru memeriksa keuangan. KPK juga jadi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada juga pemeriksaan akuntansinya. Gitu. Jadi memeriksa apakah laporan keuangan jujur apa enggak nih dia buatnya, bisa ketahuan semuanya. Kalau dicek semua bisa ketahuan, nggak ada hitung-hitungannya, ada ketahuan semua. Inilah yang dilakukan oleh yang tadi saya sampaikan, akuntan publik itu spesialisasinya ini. Akuntan publik kan tadi saya bilang memeriksa laporan keuangan kan, memeriksa laporan akuntansi. Dan dia spesialisasinya di sini, pemeriksaan akuntansi. Jadi akuntansi manajemen dan akuntansi biaya ini hampir-hampir sama. Ini biasanya akuntansi di perusahaan manufaktur. Apa perusahaan manufaktur? Perusahaan yang membuat yang memproduksi barang dalam negeri. Bisa kayak kita perusahaan mebel, perusahaan kayu, ya kan bikin kayu dari mulai kayu kayu bekas, kayu bakar kayu, dari pohon sampai biasa jadi kursi, tapi juga kemudian jadi meja dan macam itu. Akuntansi manajemen dia. Juga ada namanya akuntansi pajak. Ya, mereka yang ngurusin pajak, akuntansi pajak. Jadi mereka yang paham pajak. Jadi beda ya. Pajaknya banyak, peraturannya banyak banget. Dan nggak semua orang yang bisa ngerti akuntansi ngerti pajak, nggak semua. Tapi hampir semua orang pajak pasti ngerti akuntansi. Jadi beda. Orang yang ngerti pajak pasti ngerti akuntansi. Orang yang ngerti akuntansi belum tentu ngerti pajak. Karena pajak itu peraturan. Tapi orang pajak pasti ngerti akuntansi, soalnya harus tahu gimana caranya membuat laporan keuangan, membuat laporan akuntansi, bagaimana caranya mencatat setiap transaksi, gitu-gitu. Oke, basic penganggaran.
penganggaran itu apa? Kalau kita biasanya di kementerian-kementerian, kalau kita kemarin tahun 2016 akhir kan, kita sih mereka udah memikirkan untuk apa saja yang harus dilakukan di tahun 2017, apa aja yang harus dibeli, apa aja yang harus dibayar, dan apa aja yang harus ditambahkan, semua dianggarkan gitu. Itu penganggaran. Jadi ngomongin, tapi maksudnya penganggaran itu dianggarkan tuh dengan cara akuntansi. Terus lagi akuntansi pemerintahan, yang tadi saya bilang ada yang namanya akuntan pemerintah. Itu akuntan yang kerja bisa juga di perpajakan, bisa juga di kantor pemerintahan. Standarnya beda dari standar akuntansi keuangan, itu beda standar gitu. Peraturan juga beda. Ya, hati-hati akuntansi pemerintahan ini, kalau salah bikin laporan dikit aja saya diciduk KPK nanti deh, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi korupsi itu apa? Korupsi itu yang kita tahu itu korupsi, data yang di TV itu semuanya adalah korupsi dari lembaga pemerintahan, dari lembaga swasta. Ngapain lembaga swasta dikorupsi terus hubungannya apa sama kita? Tapi kalau lembaga negara yang korupsi uang itu baru urusan kita. Oke ya, nanti sampai sini yang baru kami sudah selesai. Jadi ngerti ya, akuntansi itu apa? Akuntansi adalah catatan. Pertama, akuntansi itu adalah catatan atau laporan yang menyajikan atau menampilkan kondisi keuangan kita. Jadi setiap transaksi dicatat, setiap modal langsung dicatat, keluar langsung dicatat, penjualan dicatat, utang dicatat, semuanya dicatat, kas kita dicatat. Nah nanti setelah akhir tahun kita bisa lihat kita untung apa rugi, modal kita berapa, utang kita berapa, semua kita bisa lihat. Itu intinya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak kita tutup. Assalamualaikum. Kalau ada nggak nanya, kalau nggak ada kita tutup ya. Tidak ada makan siang yang tutup dengan harus nambah. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Nanti video saya upload. Hari banyak ya pengawarnya. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.